Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua ya, manajemen proyek. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang proyek-proyek entah IT atau yang bukan IT, proyek yang berhasil dan proyek yang gagal. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen. Oke, manajemen itu apa sih? Mungkin kebanyakan dari kalian sudah paham ya, manajemen itu definisinya apa. Ini manajemen. Saya tuliskan di sini arti secara umum dan arti secara konteks organisasi. Arti secara umum sendiri, manajemen merupakan proses untuk mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Jadi proses manajemen ini termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan dari organisasi tersebut. Lalu arti secara konteks organisasi, manajemen merupakan suatu proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya di sini maksudnya sumber daya manusia atau SDM di dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut dan sumber daya material. Jadi harus ada selain SDM juga ada sumber daya material. Lalu di sini upaya perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ini ringkasan dari definisi dari manajemen sendiri. Ini saya singkat ya. Manajemen merupakan suatu upaya perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya apa? Efektif adalah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan. Sedangkan efisien itu adalah melaksanakan pekerjaan dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Jadi ada perencanaan, jangan lupa di situ. Lalu ini 5 fungsi dari manajemen. Di sini saya sebutkan yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, dan yang kelima adalah controlling. Kita bahas satu persatu. Perencanaan atau planning. Perencanaan di sini sangat penting untuk suatu perusahaan, suatu organisasi dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan ingin membuat suatu proyek tertentu, misalnya aja ya, saya kasih contoh e-government. Jadi pemerintah itu ingin semua pemerintahan dari pusat hingga ke desa itu sudah dalam bentuk elektronik. Jadi sudah menggunakan komputerisasi. Oleh sebab itu diberi nama proyeknya adalah e-government, electronic government. Nah, karena semuanya harus sudah terkomputerisasi, makanya pemerintahan desa itu juga membuat perencanaan sesuai dengan tujuan dari pemerintah pusat. Jadi mereka mengadakan pengadaan komputer, hardware, printer, dan lain sebagainya di wilayahnya masing-masing. Itu perencanaan. Perencanaan di sini berapa komputer yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa, misalnya kelurahan, kecamatan, kabupaten, itu dirinci, itu perencanaannya. Lalu yang menggunakan siapa saja, itu juga dirinci. Lalu softwarenya apa saja yang nanti diinstal di dalam komputer tersebut. Lalu printernya yang seperti apa, nah itu masuk ke perencanaan atau planning. Jadi perencanaan merupakan suatu fungsi dari manajemen yang sangat penting. Ini fungsi yang paling awal dari manajemen ya. Jadi dalam perencanaan ada tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Seperti itu. Kalau sama sekali tidak ada perencanaan, maka
manajemen tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar karena tidak langsung ujuk-ujuk itu maksudnya tiba-tiba berjalan tanpa ada rencana, itu kan tidak bisa. Seperti kalian misalnya kalian mau kuliah di IPDA, di STTA ya waktu itu. Perencanaannya apa? Kalian langsung kuliah gitu kan? Enggak. Ini harus melewati tahapan-tahapan, misalnya mencari kos-kosan yang seperti apa yang kalian inginkan, lalu biaya hidup berapa, biaya untuk kuliah berapa, beli buku dan lain sebagainya, itu kan ada perencanaannya. Seperti itu contohnya. Lalu kita lanjut ke pengorganisasian atau organizing. Organizing di sini adalah fungsi manajemen yang kedua ya. Dalam pengorganisasian itu maksudnya adalah membagi kegiatan-kegiatan yang besar itu menjadi kegiatan-kegiatan yang kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan juga menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Contohnya aja misalnya bank misalnya. Ada cabang dari Bank Nasional misalnya. Nah, di situ akan ditentukan, yang bagian teller berapa orang sih? Bagian CS berapa? Bagian yang menangani kredit berapa? Bagian back office-nya berapa? Itu pengorganisasian. Jadi menentukan kegiatannya untuk operasional sehari-hari apa saja, lalu yang di sumber dayanya setiap kegiatan itu yang terlibat ada berapa orang, itu organizing. Jadi pengorganisasian itu secara lebih gampang dapat dilaksanakan dengan menentukan apa tugas yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana harus dikerjakan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan melalui proses yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Lalu kita masuk ke 3, staffing atau penempatan ya. Penempatan di sini mirip dengan organizing, tapi penggunaannya lebih luas. Jadi kalau organizing kan manajemen lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Kalau staffing di sini maksudnya memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber dayanya misalnya seperti peralatan, perlengkapan, inventaris yang ada pada sebuah organisasi seperti itu. Lalu kita masuk ke pengarahan atau directing. Ya, kalau directing di sini adalah fungsi manajemen dalam bisnis atau manajemen secara umum lah ya. Itu sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap kelompok itu mampu mencapai sasaran dan target secara atau sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Jadi menentukan targetnya mau apa, tujuannya apa, lalu target-target yang harus dicapai apa saja oleh setiap bagian seperti itu. Terus kita misalnya di sini adalah misalnya manajer melakukan pengarahan kalau terjadi suatu masalah atau apa yang harus dikerjakan oleh setiap staf dan harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu kita ke controlling atau pengawasan. Controlling di sini adalah dari semua perencanaan sama tindakan yang sudah dijalankan itu perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsinya itu adalah untuk melakukan evaluasi. Ya, evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja dari sumber daya perusahaan. Kalau manajer yang secara aktif itu melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang sudah diorganisasi sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Itu pengawasan atau controlling. Seperti itu. Lalu kalau adanya kesalahan atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas, itu akan ada koreksi. Untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap staf atau setiap bagian untuk nantinya menjadi suatu perencanaan yang lebih baik lagi. Itu seperti itu.
Kita lanjut ke unsur-unsur manajemen. Di sini ada 6 macam unsur manajemen. Jadi yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah bahan, keempat mesin, kelima metode, dan keenam adalah pasar. Jadi kita sebut adalah 6M ya. Man, money, materials, mesin, methods, market. Jadi ada 6 unsur manajemen. Kita akan bahas satu persatu. Di sini kita bahas man atau manusia. Manusia ini adalah faktor yang sangat penting untuk organisasi atau untuk suatu manajemen. Kalau nggak ada manusianya nanti nggak bisa jalan dong. Tuh, seperti itu ya. Lalu manusia di sini adalah yang membuat suatu tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Lalu uang atau money. Kalau organisasi tidak ada uangnya, tidak ada money-nya, itu tidak bisa berjalan. Nah, uang di sini digunakan untuk apa? Untuk membeli bahan, material, untuk menggaji karyawan, untuk operasional sehari-hari perusahaan lah. Itu money. Jadi termasuk hal yang sangat penting untuk manajemen ya. Itu. Karena uang merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh. Karena hasil kegiatan itu dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Untuk membuat CV aja juga perlu minimal keuangan berapa. Untuk membuat PT atau perseroan terbatas juga memerlukan keuangan berapa dalam suatu perusahaan tersebut. Itu. Lalu kita masuk ke materials atau bahan. Bahan di sini terdiri dari raw material atau bahan setengah jadi dan bahan jadi. Unsur materials itu faktor yang penting. Ya, faktor yang penting dalam dunia usaha. Tuh, terus suatu manajemen atau organisasi itu bisa berjalan dengan baik kalau mempunyai material yang dapat berfungsi dengan baik juga. Ya, material bahan-bahan. Jadi, terus mesin, kita masuk ke mesin. Mesin ini misalnya sebuah perusahaan industri lah ya. Nah, industri garment. Industri garment itu kan ada penggunaan mesin-mesinnya ya. Nah, industri garment itu bisa berjalan dengan baik operasionalnya jika mesin-mesin yang digunakan dalam industri tersebut berfungsi dengan baik juga. Jadi ada suatu kalibrasi alat, ada suatu misalnya pemeliharaan atau perawatan dari mesin-mesin tersebut sehingga mesin tersebut bisa berjalan dengan baik, terus sesuai dengan tujuannya, misalnya tercapai berapa ratus kain harus jadi misalnya. Itu seperti itu mesin. Penggunaan mesin itu akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi misalnya mesin ini ya komputer itu masuk mesin. Jadi kalau misalnya operasional sehari-hari misalnya untuk di pemerintahan syariah, pemerintahan desa misalnya itu akan lebih cepat jadi KTP misalnya atau KK dan lain sebagainya atau surat-surat tertentu. Itu kalau kita menggunakan mesin. Dengan menggunakan komputer kan lebih cepat daripada kita menulis manual, kita harus kalau salah di tip X dan lain sebagainya itu kan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah ada komputerisasi jadi lebih cepat fungsinya. Lalu kita masuk ke metode. Metode di sini proses pelaksanaan kerja itu hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Seperti itu. Metode yang tepat dan baik juga harus dipahami oleh manusia yang menjalankannya. Jadi kalau misalnya manusianya nggak bisa menjalankan mulai dari menghidupkan komputer, mengetik, ngeprint dan lain sebagainya ya bagaimana dong fungsinya kan? Lalu kita masuk ke pasar ya atau market. Proses pemasaran di sini maksudnya. Proses pemasaran produk merupakan unsur manajemen yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Oke, ini alasan pentingnya manajemen dalam organisasi. Di sini ada 4 macam, bisa kalian baca. Kita lanjut ke ini tugas ya. Nanti jangan lupa ditulis di kolom komentar fungsi dari manajemen di sebuah perusahaan atau instansi tersebut dan jelaskan pula contoh kasusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.